tahun ketiga Hijriah, orang-orang kafir Quraisy itu ingin membalaskan dendam mereka karena setahun sebelumnya mereka kalah besar dalam perang Badar. Banyak di antara pemimpin-pemimpin Quraisy itu yang tewas pada peristiwa ini. Sehingga tokoh-tokoh mereka itu ingin balas dendam dan menyerbu Mekah dari arah selatan. Mereka karena Mekah itu berada di arah menyerbu Madinah dari arah selatan. Karena Mekah itu terletak di arah selatan dari kota Madinah. Pada hari Sabtu, hari Jumat, mereka sudah tiba di tempat ini dan mengambil pos di sekitar sini, ya, di sekitar ini. Tetapi Rasulullah SAW kemudian mendahului mereka sehingga Rasulullah SAW dalam posisi membelakangi Bukit Uhud dengan strategi supaya kalau terjadi apa-apa mereka tidak cenderung mau lari begitu, supaya tetap teguh, tetap kokoh di situ. Kalau mau lari kemana sementara di belakang kita adalah gunung. Singkat cerita, sebelum peperangan Rasulullah SAW meletakkan 50 orang pemanah di sana. Ini disebut dengan Jabal Ainain, Gunung Ainain. Yang karena peristiwa itu sekarang disebut sebagai Jabal Rumat, yang berarti gunungnya para pemanah. Kenapa dinamakan gunung para pemanah? Rasulullah menempatkan 50 orang sahabat di atas sana yang semua adalah pasukan pemanah untuk membentengi Rasulullah. Rasulullah bilang, tetaplah kalian di tempat ini. Jangan pernah turun dari bukit ini. Meskipun kalian melihat kami dikalahkan, dicincang oleh musuh kita. Ini perintah Rasulullah. Perhatikan. Rasulullah bilang, jangan tinggalkan bukit ini meskipun kalian melihat kami ini diserbu, bahkan dicincang oleh musuh. Maka 50 orang pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Jubair al-Badri, salah seorang panglima perang pada perang Badar, itu bertahan di situ. Makanya karena keberadaan pemanah ini, orang-orang kafir Quraisy tidak leluasa untuk bisa menyentuh Rasulullah karena setiap mendekat dipanah. Nah, singkat cerita, ketika hari sudah mulai siang, pasukan kaum muslimin sudah berada di atas angin, Bapak Ibu. Pasukan kafir Quraisy sudah kocar-kacir, pokoknya lari tunggang langgang. Ada yang mau lari ke Mekah, pokoknya sudah tidak tentu arah. Dalam kondisi seperti itu, para sahabat yang ada di atas bukit itu merasa bahwa perang sudah selesai. Perang sudah berakhir. Mungkin mereka menganggap sudah saatnya kita turunin karena sudah selesai. Nah ingat, ketika mereka tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW, inilah yang terjadi. Mereka bilang, perang sudah selesai. Yang kedua, sebab utamanya kata para ulama adalah ketika mereka sudah meninggalkan barang-barangnya, meninggalkan hartanya, bahkan kaum wanitanya itu berlari sambil mengangkat jubahnya. Kelihatan betisnya semua. Ya, beberapa di antara mereka kelihatan betisnya dan ini menunjukkan bahwa mereka ini sudah kalah. Akhirnya 40 orang dari jumlah total 50 orang pemanah turun untuk ikut merasakan dan menikmati harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir tersebut. Akhirnya tinggal berapa? 50 kurang 40? 10. Pintar semua matematika. Ya. Tinggal berapa sekarang? 10. Ketika melihat pos yang di atas sana sudah tinggal 10 orang, perhatikan kecerdasan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu waktu itu masih orang kafir. Masih muskil. Masih berada pada barisan orang kafir karena dia masuk Islam 4 tahun kemudian pada peristiwa perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi. Khalid bin Walid adalah panglima perang dalam sejarah umat manusia yang tidak pernah kalah. Bahkan melawan seorang nabi pun belum menang. Lihat, perhatikan. Ketika dia sudah menghela kudanya kembali ke kota Mekah, orang-orang sudah berkeliling. Wahai Khalid, sudah selesai. Ayo kita pulang. Dia bilang, Khalid, belum. Kita belum selesai. I'm not finished, ya kata orang Bone. Kita belum selesai. Lalu dia mengambil jalan berputar, Bapak Ibu sekalian. Dari arah belakang mereka yang 10 orang itu, beliau naik ke atas bukit dan menghabiskan 10 orang sahabat itu sampai selesai. Maka ketika sudah tidak ada orang di situ karena 10 orang sudah wafat, lari, sebagian besarnya wafat, sebagiannya lari, maka Khalid menghujani Rasulullah SAW dan para sahabat melalui Gunung Rumat ini. Maka itulah awal kekalahan Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka meninggalkan pos yang diperintahkan Rasulullah, jangan tinggalkan tempat ini. Apapun yang terjadi. Dene lomang kelingadas. Dene lomang kelingada bahasa Amerikana. Nah, ini yang kemudian dikenal sebagai Jabal Rumat
atau bukitnya para pemanah karena peristiwa tadi. Pelajaran besarnya aja mas sekalian. Begitulah seharusnya kita sebagai seorang muslim. Ketika berhadapan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, maka yang harus kita katakan adalah sami'na wa ata'na. Kapan-kapan kita mendurhakai Allah dan Rasulnya, selesai. Selesai dalam artian semua urusan kita tidak akan lancar. Semua kehidupan kita tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Makanya saya selalu berpesan kepada jamaah, betul-betul manfaatkan keberadaan kita di Madinah ini dalam rangka memperbanyak ibadah kita. Dan tanamkan satu nilai, dimanapun kita berada nanti, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah nomor satu. Jangan sampai peristiwa di Uhud ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Nilainya adalah, kapan kita sudah tidak taat sama Allah dan Rasulnya, selesai, kita akan kalah dalam berbagai hal. Semua kita, baik individu, masyarakat, bernegara, berbangsa, ketika kita sudah tidak taat kepada nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tinggal menunggu kekalahan. Sebaliknya, yang terjadi ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita hanya berhitung persoalan kemenangan ini kapan kita raih. Baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Persoalannya cuma itu. Kalau kita taat sama Allah dan Rasulnya, kita cuma tunggu-tunggu hari saja kapan Allah akan memperlihatkan kemenangan itu di dunia dan begitu juga nanti di akhirat. Terakhir, itu ada kotak Bapak Yu, bangunan berbentuk kotak. Itu adalah makam syuhada Uhud. Jadi kalau ada kuburan yang dianjurkan untuk didatangi, kuburan itulah. Selain kuburannya Rasulullah SAW. Nanti kita di sana kasih salam juga untuk syuhada Uhud. Apa isinya? Nah, tadi karena kalah, 70 orang sahabat wafat di sini karena kekalahan itu. Dan mereka adalah sahabat-sahabat utama, para penghuni surga. Nanti di dalam situ ada 2 kotak. Kotak besar, kotak kecil. Yang kecil isinya berapa? 3. Yang besar isinya berapa? 67. 70 kurang 3 Bapak Ibu? 67. Alhamdulillah. Pintar betul matematika Bapak Ibu sekalian ini. Ya. 70 kurang 3? Ah, yang kotak besar 67, kotak kecil 3. Siapa yang 3 ini? Yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bapaknya 10 laki-laki bersaudara, 6 perempuan. Karena Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah beristri 5 orang. 5 orang istrinya, 16 anaknya. 10 laki-laki, 10 perempuan. Nah, 6. Berapa? 10 laki-laki, 6 perempuan. Nah, Hamzah adalah 2 dari paman Rasulullah yang masuk Islam. Satunya siapa lagi? Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Hamzah ini wafat dengan cara dibunuh oleh seorang pria Ethiopia yang merupakan budak Abu Sufyan. Namanya Wahsy bin Harb. Wahsy datang ke Gunung Uhud, dijanji sama Abu Sufyan, sama Hindun, istrinya Abu Sufyan. Dibilang kalau kau berhasil membunuh Rasulullah dan salah seorang keluarganya, kau bebas. Maka Wahsy satu-satunya tujuannya bukan untuk apa-apa. Dia tidak punya dendam pribadi sama Rasulullah. Tidak ada urusan saya Muhammad, dia bawa Islam, bawa apa, tidak ada urusan saya. Urusan saya budak, saya mau bebas. Maka dia datang, dia bawa tombak pendek khas orang-orang Ethiopia, Afrika Selatan. Dia bawa, karena sampai sekarang orang Ethiopia terkenal dengan berburu dengan tombak. Begitu ditunjukkan itu dia Hamzah. Hamzah itu tidak ada yang bisa tahan Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang bisa tahan. Dia kesatria Quraisy yang paling utama dan sudah masuk Islam masalahnya. Kalau masih jadi orang kafir tidak takut. Ini masalahnya sudah berada di barisan Rasulullah. Masih ada waktu? Ustaznya? Nah, begitu melihat Hamzah berkelebat ke sana kemari, Wahsy bangkit dan menyiapkan tombaknya. Dalam jarak tembak yang cukup, dia lemparkan tombak pendeknya itu dan pas menemui perutnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau radhiyallahu anhu terkapar. Datanglah Hindun. Hindun yang 1 tahun, pamannya, kakak laki-lakinya tewas dalam perang Badar, melampiaskan dendamnya dengan membelah dadahnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini kisah yang sahih. Saking dendamnya Hindun binti Utbah, yang nanti Hindun ini juga masuk Islam. Dia dan suaminya Abu Sufyan masuk Islam. Wahsy juga masuk Islam. Subhanallah. Dia belah dadanya, ambil jantungnya, lalu menggigitnya dalam keadaan berdarah. Makanya ketika dia masuk Islam, di mana-mana dia pergi, selalu dibilang, Akilatul Akbat, Akilatul Akbat. Ini dia wanita si pemakan jantung. Makanya sejak itu Hindun selalu pakai cadar.
Karena khawatir selalu diejek-ejek, dibully sama orang. Sudah masuk Islam, sudah jadi orang solehah, perbuatannya yang dahulu itu masih diingat-ingat sama orang. Al-akilatul akbad, wanita pemakan jantung. Karena dia gigit memang. Bahkan telinganya Hamzah, hidungnya dipotong kemudian jadikan anting dan gelang kaki. Inilah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Nanti Wahsy ini masuk Islam. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Wahsy masuk Islam dan jadi sahabat Rasulullah. Dia keluar pada perang Yamama Al-Kubra melawan Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Apa dia katakan? Demi Allah, pedang ini, tongkat ini telah membunuh paman Rasulullah SAW, orang yang paling mulia. Maka aku niatkan untuk membunuh orang yang telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang bunuh Nabi palsu itu? Wahsy bin Harb. Dia datang ke perang Yamama dan melontarkan tombak yang sama dan menembus dadanya sang Nabi palsu. Nabi pertama yang aku jadi Nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW, Musailamah Al-Kadzab. Lalu dia bilang, saya ingin tuntaskan dosaku di hadapan Allah dan Rasulnya. Telah membunuh paman Rasulullah, maka aku niatkan tombak ini juga membunuh orang yang paling durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ini Wahsy bin Harb. Hindun binti Utbah juga masuk Islam. Bahkan anaknya nanti menjadi Ummahatul Mukminin. Siapa dia? Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, menjadi istri Rasulullah SAW. Jadi Abu Sufyan, Hindun yang makan daging, makan jantungnya Hamzah, nantinya menjadi apa? Mertuanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka juga nanti happy ending. Begitulah kehidupan, Bapak. Ada warna-warnanya, ada sakit-sakitnya, ada penderitaan. Tapi yakin, ketika kita disandarkan kepada ketaatan dan Rasulnya, maka apa? Akhirnya akan apa? Happy ending. Yang kedua adalah Abdullah bin Jahsh, kemenakannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan yang ketiga, Mus'ab bin Umair, dai, guru, ustadz, kiai, mubalik pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke kota Madinah mengajarkan Islam. Sebelum, sekitar 2 tahun sebelum hijrah, Mus'ab bin Umair dikirim oleh Rasulullah untuk mengajarkan Islam di kota Madinah. Dan dialah yang dikubur di kota kecil itu. Ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada zaman dulu Rasulullah SAW bilang, kuburkanlah semua syuhada Uhud di tempat mereka meninggal. Jadi kuburannya itu menyebar di mana-mana. Tapi pada zaman Muawiyah, pengairan itu banjir melanda daerah ini. Maka Muawiyah sebagai khalifah itu memutuskan untuk memindahkan dan menyatukan semua kuburan-kuburan yang berserat itu. Maka dikumpulkan mereka di tempat itu. Apa yang terjadi? Ketika dikumpulkan Bapak Ibu sekalian, itu sudah puluhan tahun setelah wafatnya Rasulullah. Semua jenazah syuhada yang terkubur itu ketika diangkat ke atas permukaan tanah, itu semuanya meneteskan darah persis seperti ketika mereka pertama kali wafat. Maka disitulah ditandai, oh ini yang tidak ada hidungnya, ini yang tidak ada telinganya, yang terbelah dadanya, ini Hamzah. Karena generasi itu kan sudah tidak pernah lihat mereka. Tapi itu ditandai dengan bekas luka. Abdullah bin Jahsh terpotong telinganya, hidungnya terpotong telinganya. Oh ini Abdullah bin Jahsh. Dulu Abdullah bin Jahsh keluar ke sini, dia bilang, ya Allah, pertemukan aku dengan musuhmu yang paling kejam. Yang dia memotong telingaku, dia potong hidungku, agar aku berharap ketika aku bertemu denganmu, engkau bertanya, Abdullah, kenapa hidungmu putus? Kenapa telingamu putus? Aku bisa menjawab di hadapanmu, ya Allah, ini putus, karena aku berjuang untukmu dan Rasulmu, ya Allah. Untuk mengagungkan agamamu, ya Allah, aku berharap seperti itu. Dan betul, dia masuk ke dalam surga dengan membawa hidung yang terpotong dan telinga yang terpotong. Maka ketika diangkat jenazahnya, persis seperti pertama kali beliau didapati seperti itu. Maka beliau dikumpulkanlah 3 orang itu, Hamzah, Mus'ab bin Umair, dan Abdullah bin Jahsh. Nah, Mus'ab bin Umair, terakhir, karena kalau saya ceritakan 70 orang, pasti seharian tidak selesai Bapak Ibu sekalian. Mus'ab bin Umair, itu tugasnya memegang bendera perang pada perang Uhud. Ditebas tangan kanannya, dia peluk pakai tangan kiri. Ditebas lagi tangan kiri, maka dia peluk dengan kedua sikunya. Lalu beliau wafat dalam keadaan terduduk dengan memeluk bendera itu dalam posisi seperti ini. Maka orang bilang generasi itu, ini pasti Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena sikunya terpotong, siku kirinya terpotong, dan beliau syahid dalam keadaan, apa ini bahasa Bugis? Nepe. Nepe benderai. Dan beliau wafat dalam keadaan terduduk. Maka orang mengatakan, oh ini Mus'ab bin Umair. Maka disatukanlah kuburan mereka. Ini yang terjadi pada zaman itu. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi total
70 orang sahabat. Nah, yang terakhir saya mau cerita. Di antara 70 orang itu, ada yang namanya Handhalah bin Abu Amir Ghassilul Malaika. Nanti kalau kita tanya petugas, kita tanya, "Aina Ghassilul Malaika?" Mana orang yang dimandikan oleh para malaikat? Nah, saya cerita sejarah tentang ini. Handhalah bin Abu Amir ini pengantin baru. Tim baru kasih. Pada saat terjadi perang Uhud, beliau ini masih menikmati malam-malam pertama. Begitu sementara di kamar dengan istrinya, beliau mendengarkan suara-suara denting, pedang, panah, orang ribut di sini. Maka beliau bilang sama istrinya, sepertinya Rasulullah telah memanggil saya untuk membantunya dalam jihad fisabilillah. Tabendi, saya tinggalkan Ki dulu. Padahal beliau apa? Belum mandi junub. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Beliau dalam keadaan junub. Maka beliau memacu kudanya ke daerah ini dalam keadaan junub. Dan bertempur sampai wafat. Ketika selesai perang Uhud, Tidak ada yang memandikan. kata tidak ada Rasulullah apa? Kuburkan. Makamkan semua orang di tempatnya. Kecuali Begitu Rasulullah mendekat seperti ini, beliau berhenti. belum junut. Para sahabat Belum mandi. ngumpul. Lalu Rasulullah mengatakan, tunggu dulu, jangan mendekat. Para sahabat heran, kenapa tidak boleh mendekat ya Rasulullah? Dia bilang, sahabat Handhalah sedang dimandikan oleh para malaikat, ya Allah. Dimandikan oleh para malaikat. Kalau ada orang yang jenazahnya dimandikan oleh para malaikat, dialah Handhalah ibnu Amir Ghassilul. Makanya sampai hari ini dinamai Ghassilul Malaikah, yang jasanya dimandikan oleh para malaikat. Alhamdulillah. Ceritanya di sekitar pasir itu basah oleh air, tapi tidak ada yang lihat. Kenapa bisa basah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya saudaramu sedang dimandikan oleh para malaikat. Ketika pulang ke kota Madinah, Rasulullah tanya sama istrinya ada Jamilah bintu Abdullah. Siapa Jamilah bintu Abdullah? Putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik kota Madinah. Dia tanya, jadi ayahnya pemimpin munafik, anaknya sahabiah. Masya Allah, sahabiah, pejuang bersama Rasulullah. Tanya Jamilah, Jamilah, apa yang diperbuat suamimu sampai ketika dia di satu-satunya jenazah yang dimandikan sama malaikat langsung? Apa yang diperbuat? Maka Jamilah mengaku kepada Rasulullah, Rasulullah, sebenarnya beliau itu kodong sementara junub. Dia pernah cemik ke sini ke mamusu. Belum mandi junub dia karena mendengarkan engkau memanggilnya, mendengarkan engkau membutuhkan perannya di dalam perjuangan Islam, maka dia pergi dalam keadaan belum mandi. Maka Rasulullah SAW pun menjadi saksi dan para sahabat menjadi saksi. Orang yang mendahulukan Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam keadaan sebenarnya malu-malu kita kalau tidak mandi junub, ya, keluar rumah. Beliau keluar untuk memberikan peran terbaiknya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Islam. Maka pelajarannya adalah seharusnya kita sebagai seorang Muslim, laki-laki, perempuan, tua, muda, berikan peran kita. Berikan peran terbaik kita di masjid-masjid kita, di majelis taklim kita. Jangan mau jadi yang nomor 2, nomor 3. Pokoknya kalau ada kebaikan, saya Pak nomor 1. Bu, siapa yang urusi konsumsinya ini? Saya Pak. Siapa yang mencampur? Putri Bugis, insya Allah. Ya? Ya. Pokoknya usahakan jadi nomor apa Pak? Nomor 1. Jangan mau jadi nomor 2. Alhamdulillah, tidak mau jadi. Mungkin kita, mandi kak dulu. Belum Pak marencong. Belum Pak pakai cila. Katakan apa koro? Pakai cila mi. Yang penting tenden ni mau lagi. Yang penting bukan keninda yang kita kasih lipstick. Nah, ini jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini secara ringkas tentang apa yang terjadi sesungguhnya di tempat ini dan semua ini. 70 orang itu adalah teladan terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita dengan mereka. Sebagaimana kita hari ini mengunjungi makam mulia mereka. Dan perhatikan nanti makamnya, kuburannya sederhana sekali. Tidak seperti kuburan kita di mana-mana itu yang tinggi besar dan orang-orang di sini tidak ada. Padahal kita yakin manusia-manusia terbaik itu, manusia-manusia langit itu ada di bawah sana Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dulu dari saya.